Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Navarel Farm. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu isu penting dalam dunia pertanian Indonesia, khususnya mengenai penurunan produksi padi yang mulai dirasakan dari tahun ke tahun. Dari Pak Aan, seorang praktisi berpengalaman, kita akan membahas lebih dalam tentang berbagai kendala yang dihadapi petani padi, terutama pada fase generatif, seperti solusi-solusi praktis untuk menghadapinya. Dari penyakit asem-aseman hingga hama yang menyerang saat masa kritis, kami akan berbagi strategi dan langkah-langkah yang dapat membantu menjaga hasil panen agar tetap maksimal. Jadi, pastikan untuk menonton hingga akhir, karena video ini akan sangat bermanfaat bagi sahabat yang ingin mengetahui lebih dalam tentang budidaya padi yang efektif. Mari kita mulai. Sentra produksi padi dalam negeri kian tahun ke tahun mulai menampakkan penurunan. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, terhitung dari tahun 2021, luas panen padi mencapai sekitar 10,41 hektar atau mengalami penurunan sebanyak 245,47 ribu hektar atau 2,2% dibandingkan tahun 2020. Penurunan dari tahun ke tahun ini mulai berdampak terhadap pemasokan beras dalam negeri. Menurut survei terkait akan hal estimasi luasan panen ini juga memberikan sebuah gambaran bahwasanya ada keterkaitan dengan fase padi itu sendiri, seperti luas fase vegetatif, fase generatif, potensi kegagalan panen, dan biaya perawatan. Maka dari itu, usaha budidaya tanaman padi ini mengalami penurunan sebab tidak mengalami keuntungan seiring naiknya ongkos produksi. Kenaikan ongkos produksi yang melejit seperti halnya naiknya harga pupuk kimia, belum lagi ditambah kendala-kendala yang kerap masih menyerang petani padi. Sebagian petani padi masih tergantung dan berpatokan bahwa ketika pemupukan dengan skala dosis tinggi dan perawatan rutin pasti akan menghasilkan hasil panen yang melimpah. Tetapi, hal ini tidak berbicara tentang seberapa banyak pupuk yang diberikan dan perawatan yang rutin, tetapi seberapa pupuk yang dibutuhkan tanaman serta perawatan yang tepat. Terkadang yang menjadi kekecewaan petani padi adalah berbagai upaya sudah dilakukan dengan perawatan rutin sekalipun, tapi pernah terbesit atau tidak bahwa perawatan rutin sekalipun tetapi tidak tepat akan terlihat sia-sia, bahkan tidak memberikan dampak yang signifikan, bukan? Oleh sebab itu, alangkah baiknya melakukan perawatan rutin dan tepat, di sisi lain juga akan menghemat biaya serta tenaga. Topik pembahasan kali ini adalah akan banyak membahas beberapa kendala-kendala pada tanaman padi terutama pada saat fase generatif. Pak Aan menerangkan bahwa budidaya tanaman padi, terutama saat fase generatif, banyak kendala yang mulai tampak, baik itu cekaman abiotik maupun biotik. Perpindahan suhu dari terik matahari yang menyengat, kemudian diguyur hujan deras, inilah yang menjadi salah satu permasalahan, ditambah lagi serangan hama seperti wereng, ulat, dan belalang. Memang hanya tinggal beberapa langkah menjumpai panen, tetapi kalau beberapa kendala ini mulai menyerang dan kita abaikan, yang ada adalah malah rugi dan gagal panen. Sebelum jauh membahas tentang beberapa solusi yang bisa kita lakukan dalam upaya pencegahan kegagalan panen, karena beberapa kendala yang kami sebutkan tadi, tak lazim rasanya jika kita tidak mengetahui beberapa alasan penyakit sampai bisa menyerang tanaman padi. Asam-asaman adalah suatu gejala yang ditandai dengan daun padi awalnya hijau segar menjadi kuning kemerahan, diawali dari ujung menjalar ke pangkal daun.
Lama-kelamaan, daun akan mengering dan pertumbuhannya menjadi kerdil. Menurut Pak Aan, faktor penyebab asam-asaman ini salah satunya adalah pH tanah yang drop atau menurun. Penyebab pH tanah drop ini juga karena kadar keasaman di dalam tanah terlalu tinggi, sehingga akan mempersulit tanaman dalam penyerapan unsur hara. Selain itu, diguyurnya air hujan secara terus-menerus, padahal air hujan ini mengandung kadar nitrogen, sehingga bersifat masam. Oleh karena ini, pemicu penyakit asam-asaman ini disebabkan area permukaan tanaman menjadi masam. Karena penyakit satu ini bisa menyerang kapan saja, baik di fase vegetatif maupun generatif, langkah antisipasi sudah dilakukan sejak dini oleh Pak Aan. Beliau menjelaskan pondasi tanah sangatlah penting karena akan terkait dengan pH tanah. Upaya yang beliau lakukan di sini adalah dengan aplikasi Power Soil serta pupuk organik cair Vigorin, di mana mempunyai peran ganda sebagai pembenah tanah serta menjaga metabolisme tanaman sehingga tanaman akan cepat beradaptasi. Penyakit kresek daun. Penyakit satu ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae yang ditandakan gejalanya berupa bercak kecoklatan memanjang sepanjang tepi daun. Selanjutnya menjalar melebar ke arah tulang daun, dan pada akhirnya lama-kelamaan daun akan mengering dengan warna keabu-abuan. Beberapa faktor penyebab dari penyakit kresek daun ini adalah pemupukan nitrogen yang terlalu tinggi, kondisi cuaca ekstrim, dan kelembapan yang tinggi. Oleh sebab itu, yang menjadi tugas utama adalah memperkuat tanaman agar kokoh. Pasalnya, jika tanaman sudah terkena penyakit kresek daun ini, tanaman akan lemah, apalagi jika sampai diguyur hujan deras, dan angin akan membuat tanaman cepat roboh. Maka dari itu, beliau perkuat tanamannya dengan aplikasi silika kalium dengan merek dagang Orinit via spray. Baru 2 kali pengaplikasian dengan dosis pertama 15 ml per 16 liter air, kemudian menambah dosisnya menjadi 30 ml per liter air. Dirasakan perbedaan dengan tanaman padi lainnya setelah pengaplikasian Orinit ini. Segi daun lebih hijau segar dan batangnya kokoh. Semakin kuat dan kokohnya tanaman, akan semakin tahan juga tanaman dari serangan penyakit, karena dengan aplikasi Orinit ini meningkatkan kekuatan dinding sel tanaman sebagai benteng pertahanan dari serangan hama dan infeksi patogen, serta membuat tanaman tidak mudah roboh. Menyentuh fase generatif, tepatnya menginjak usia 90 hari setelah tanam, beliau genjot kembali nutrisinya dengan pupuk kalium, fosfat, dan boron, yaitu Kalinet, via spray dengan dosis 30 ml per liter air. Meski nutrisi yang sebelumnya sudah beliau aplikasikan, yaitu silika kalium, tetapi untuk Kalinet ini kandungan kaliumnya lebih tinggi. Selain itu, juga lengkap dengan unsur fosfat dan boron, di mana dengan unsur hara yang lengkap ini akan mempermudah pembentukan bulir, menambah bobot bulir, batang semakin kokoh, dan memaksimalkan daun tua agar tetap produktif. Beliau berpendapat bahwa tanaman padi ketika fase generatif ini sangat membutuhkan unsur hara kalium dan fosfat. Bukan berarti unsur nitrogen tidak penting, tetapi tetap diaplikasikan hanya saja dengan dosis yang sedikit. Apalagi di musim penghujan, pemberian unsur hara nitrogen sangat berhati-hati. Sebab air hujan yang sudah mengandung nitrogen, bila ditambah pupuk nitrogen kembali, akan bisa menambahkan potensi tanaman terjangkit penyakit. Pengendalian hama yang beliau lakukan tidaklah begitu rutin, lebih memperhatikan kondisi tanamannya terlebih dahulu. Karena beliau menemukan solusi tanpa harus berfokus aplikasi insektisida, beliau meyakini dengan memperhatikan sistem pengairannya. Pak Aan menegaskan bahwa dengan lancarnya sistem pengairan bisa menghentikan potensi pergerakan hama. Jadi, lahan dalam kondisi sistem pengairannya lancar tidak sampai berdiam diri atau mengenang dalam kurun waktu yang lama.
Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai berbagai kendala dalam budidaya tanaman padi, terutama saat fase generatif, dan bagaimana kita bisa mengatasinya secara efektif, dari penyakit asem-aseman hingga pentingnya pengendalian hama. Kita telah mendengar bahwa ilmu dan pengalaman berharga dari Pak Aan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk sahabat, para petani, penggiat pertanian, atau siapa saja yang peduli dengan keberlanjutan produksi pangan kita. Jangan lupa, pertanian yang sukses bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal perawatan yang tepat dan solusi yang cerdas. Terima kasih telah menonton video ini. Jika sahabat menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman sahabat. Sampai jumpa di video kami berikutnya, di mana kita akan terus berbagi tips dan solusi pertanian yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.